Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wahyuni MPM 5021107 dari kelas 4 IPG SD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Baiklah, yang pertama ada kurikulum 1947 atau dengan kata lain Regiana Pelajaran 1947. Regiana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau dengan kata lain Regiana Pelajaran Terurai 1952. Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu pelajaran. Baiklah, yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau dengan kata lain Regiana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Regiana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan 3 istilah. Kurikulum pertama kali ini digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata culir dan curer. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, manajemen bi objektif, yang dikenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dengan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan model. Ini disebut cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.
Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan